Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Rizky. Ini adalah part kedua lanjutan trip saya bersama bus Putra Sulung dari Jakarta menuju ke Belitang. Di part satunya dimulai dari Terminal Kampung Rambutan sampai ke Pelabuhan Merak, Banten. Part kedua ini akan dimulai dari Pelabuhan Merak sampai di tujuan yaitu Kota Belitang, Sumatera Selatan. Nah, bagi yang belum nonton part satunya disarankan ditonton terlebih dahulu agar ceritanya nyambung di part kedua ini. Kok nggak nyampe-nyampe, pelan-pelan tiba-tiba kok nyampe pemukiman gitu. Pas nanya, oh itu yang tadi lah, balik lagi. Sama om, 6 om, gak 5 om. Iya, sama ya kak, ini sama ya. Alhamdulillah ibu. Samain. Rame banget ini yang Yang kanan masuk, yang kanan kuat, yang kanan kuat, terus yang kuat. Jangan break ya terus. Mantap. Boleh pemain lintas namanya ini. Terus. Jauh. Terus. Kena nggak? Hah? Kena nggak? Banyak Mama kakek nyampe yo. Mama yo, pagi nyampe yo. Siang kita langsung. Nah oke, jadi ini kita lagi ngantri di Dermaga 3 Pelabuhan Merak. Itu ALS, itu kalau nggak salah MKU, ALS itu bis kita. Yang belakang kalau nggak salah bis pariwisata. Ini deretan, kita parkir di deretan ALS ini. Itu kayaknya MKU yang ke arah Bengkulu, nih ALS Medan semua. Dan bis kita tuh yang di belakang ALS itu yang kecil itu. Nah ini kita ngantri di Dermaga 3 Pelabuhan Merak. Ini udah rame banget, ini udah Hamin berapa? Hamin 8, Hamin 7. Oh ternyata bukan ALS doang, ini ada. Oh itu Binanga, Ronaida, MKU. Ini ada banyak bis yang ngantri itu di depan sana. Nggak tahu kita kebagian apa enggak nih. Kita nggak tahu, belum tahu dapat kapal yang mana. Ini ada kapal Royce, cuma nggak tahu kita dapat masuk apa enggak. Soalnya kita di dermaga reguler yang rata-rata kapalnya dapat yang kecil, dapat yang besar. Ini udah mulai rame, truk-truk itu pada ngantri. Ini yang mobil numpang udah pada ngantri juga. Itu rata-rata bis yang arah Sumatera Selatan, Bengkulu, ini Medan, ALS. Udah mulai rame nih. Udah Hamin 8 lebaran nih. Udah mulai penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Sepertinya udah mulai gerak masuk ya itu ke pelabuhan itu. Barisan bisa paling depan. Udah mulai bergerak ke kapal yang parkir di sini, kapal Royce ini. Kita belum tahu dapat bagian masuk apa enggak ini, soalnya banyak bis-bis yang truk ini soalnya. Ya udah kita tunggu aja, paling kalau kita dapat kita nunggu lagi. Inilah kalau di dermaga reguler, jadi nunggu. Biasanya di dermaga 3 ini kapalnya gede-gede. Ini belum tahu kalau kita nggak dapat, ini belum tahu dapat kapal apa setelah ini. Nah ini udah mulai gerak nih. Ini ALS yang depan kita udah mulai gerak, cuma nggak tahu ini dapat apa enggak atau kemungkinan nunggu kapal kedua. Nah ini dia bis kita sudah gerak, udah dari sini. Wih, KMP Legundi Express baru saya berangkat. Ini kapal yang tadi sepertinya ada penuh ya. Itu bis Putra Sulung yang ke arah Ranau terakhir kayaknya, cuma nggak tahu
Ini masih ada beberapa truk kecil mungkin bisa masuk. Nah ini dia kapal Rena udah mau berangkat, kita gak kebagian masuk, jadi kita tunggu kapal yang berikutnya. Itu truk terakhir masuk. Ini udah mau ditutup ramdor ya. Ini kita bareng ada kenangan trans dan bis kita doang ini kayaknya. Ini kita makan dulu daripada di kapal nunggu kapal, kita makan sama kru-krunya nih. Diajak makan bareng. Kita makan dulu guys sama kru-krunya ini. Karena bongkar muatnya masih lama ini. Masih ada nunggu kapal 1 jam lagi. Nah, jadi ini kita masih nunggu di Pelabuhan 3 Dermaga 3 Pelabuhan Merak. Jadi habis makan bareng krunya. Habis makan nasi, tadi nasi Padang nggak jadi makan di kapal. Ini ada kapal dateng namanya Ataya. Kayak nggak asing namanya. Ini nggak tahu mau bersandar di Dermaga 3 atau bukan ini. Atau lewat doang, cuma nggak tahu ini. Dapat kapal ini, kalau dapat kapal ini berarti hokinya gede nih. Dapat kapal gede gitu nih. Cuma nggak tahu dia sandar apa enggak. Kita lihat aja nanti. Oke, jadi kayaknya kita dapat kapal ini, salah satu kapal terbesar di jalur Merak Bakau ini. Nama kapalnya kapal Ataya. Kayak namaan orang. Ini dia lagi bersandar buat bersandar di Dermaga 3. Ini habis kita di sana ternyata ada ALS, itu ada Almira. Emang nggak tahu ada bisa pagi di belakang sana. Ini kapal gede muat banyak nih kayaknya nih. Nah ini dia bis yang keluar dari kapal Ataya, ini ada Sinar Jaya, Wonosobo Lampung. Di belakangnya ada LBJ dari Padang. Ini ada ALS Medan Jember nih guys. Nomor pinnya 309. Ini ada Transport Express dari Padang ke Jakarta. Ini ada ALS lagi. Kita turun kapal ada ALS. Sepi juga ya. Dan ya akhirnya kita ngejadiin kapal ini. Kapalnya tadi anchor itu artinya dia istirahat. Jadi kita nunggu kapal satu lagi. Aduh, nunggu lagi sejam ini, dan nunggu sejam lagi. Kapalnya ternyata harus istirahat. Kita nunggu kapal yang satunya lagi ternyata, tapi belum tahu sekali kapal apa. Ya, ginilah nasib. Akhirnya setelah menunggu bongkar muat kapal kurang lebih 1 jam, dan ternyata kapal Ataya ini dia akan istirahat. Jadi kita akan menunggu kapal berikutnya. Nah ini ada kapal datang, apa tuh namanya tuh? Nggak kelihatan ya. Nama bacanya SPPRI, itu Nusa Mulia nama kapal. Nggak tahu apakah kapal ini atau bukan, kita lihat aja. Kayak sih kapal ini, oh ya ini kapal ya. Ini kapal yang akan kita naik. Namanya Nusa Mulia. Cuma kapalnya udah agak usang ya. Kapal lama sepertinya. Kayak kita naik kapal ini nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, nggak dapat kapal bagus. Yang penting kita bisa nyebrang ke Sumatera. Setelah nunggu hampir 2 jam nih. 2-3 jam lah. Nah jadi ini kapal yang akan kita naikin. Kapalnya Nusa Mulia, dia masih bongkar muat kendaraan. Jadi masih isinya kayaknya banyak nih, truk-truk nih, masih banyak truk-truk. Nah, jadi masih bongkar muat kendaraan. Masih baru. Masih live. Ini ketemu abang YouTuber selat Sunda, nama
Nama YouTube-nya Selat Sunda ya bang? Selat Sunda. Oh, oke siap. Ini Ketemu YouTuber seru. Kita masuk vlog, abang masuk vlog. iya bener, sama-sama masuk vlog di. Tapi nanti masuk di YouTube bang? Ini Ada. Oh sulit tapi disimpan ke YouTube nanti. Oh. Nah ini kayak gini nih. Langsung. Nah ini kita, ini saya udah mau masuk. Ini ada Putra Pelangi ke arah Aceh, Medan. Nah ini bis kita nih. Kita akan masuk. Bis kita belakangnya itu. Nah ini dia bis kita. Di belakang ada ALS. Nah, oke, jadi ini kita udah masuk. Perkiraan paling depan ada itu Kenanga, itu ada Putra Pelangi, dan ini belakang rombongan ALS baru pada masuk ini belakang. Jadi ini suasana kapalnya agak kecil sih emang, cuma nggak apa-apa, yang penting kita bisa nyebrang ke Sumatera. Karena kalau gitu kita langsung aja ke atas buat istirahat. Nah jadi ini lantai 2 dari kapal Nusa Mulia. Ini buat bawa mobil kecil, truk kecil ya. Nah. Oh tapi ada truk gede loh masuk. Ada fuso loh bisa masuk ternyata. Sama mobil kecil ini, motor segala macam begini. Ini kita masih naik lagi ke atas. Oke, jadi sekarang saya ada di ruang ekonominya. Kenapa ruang ekonomi? Karena tadi ruang sana enak sih, cuma bayar 10.000. Ini kita kena angin tuh, ada angin sini tenang. Di sana tempat jas juga, di belakang juga ada kantin gitu. Jadi enak lah ruang ekonomi, ada anginnya juga nih. Kalau kita berlayar ada berasa anginnya. Ini ada ruang karaoke-nya nih. Ya, silakan yang belum. Nggak usah bikin aja. Nih yang belakang ya, barangkali ya semuanya yang ini persiapan ya, ada ya. Nih jangan malu-malu ya, ibu mau nambah boleh. Yang belum kebagian, tuh. Nah bapak sehubungan barusan si bapak di belakang nanyain, Pak minyak anginnya sangat cocok. Kalau saya ingin membeli di mana tempatnya? Nah bapak minyak angin Gandapura ini tidak dijual di sembarang tempat. Kalau di warung-warung biasa. Jadi karena di ruang ekonominya itu agak panas, terus agak sumpek, banyak orang, terus juga ada musik dangdut yang agak sedikit mengganggu. Ini harus saya pindah di dek kedua untuk ngerasain angin sepoi-sepoi dari lautan. Setelah berkeliling kapal Nusa Mulia ini, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat di musola ini, sekaligus sholat isya dan juga rebahan sebentar. Nah oke, jadi ini udah jam setengah 12 malam. Ini kita lagi, kapalnya lagi berhenti nggak jauh dari pelabuhan Bakauheni, antri sandar di pelabuhan di dermaga 3 pelabuhan Bakauheni. Ini kita lagi ngantri nunggu di tengah laut. Ini lagi kapalnya lagi diem ini. Ini kapal kita naikin ini Nusa Mulia ferry, cuman menurut saya kapal ini udah agak usang lah ya, udah agak harus peramajaan lah ini istilahnya. Soalnya untuk
kapasitas ini soalnya kurang kayak ini untuk buat pemudik. Kalau sekarang di kapal ini ada banyak bis, jadi ada banyak penumpang yang turun di kelas ekonomi. Di sana ada kelas ekonomi, ini toiletnya cuma 4 begini saja, jadi ganti-gantian. Nah kayak gitu tuh, nggak tahu di bagian lain ada toilet lain apa enggak. Kalau di sini ini ada ruang AC-nya. Ruang AC-nya itu berbayar 10.000 mau yang lesehan atau yang duduk setelah ini tetap bayar 10.000. Jadi ini kita masih menunggu giliran untuk bersandar di dermaga 3 ya. Ini baru bangun, lumayan dapat tidur sejam. Akhirnya tidur di musola karena nyari tempat yang nyaman agak susah di sini. Banyak orang juga di sini. Mesen teh tawar malam-malam kena angin laut, angin malam-malam minum teh tawar, mantap. Cuma ya gitulah, harga di kapal bisa 2 kali lipat daripada di warung atau di tempat-tempat biasa. Ini kalau nggak salah 10.000 kalau tawar. Itu tim buat mengangkat badan. Nah, jadi ini lantai 1 dari kapal Nusa Mulia. Ini banyak truk-truk besar, bis-bis juga, bis-bis besar. Ini bis kita. Sebenarnya kayaknya bis kita agak ada masalah kayaknya ini. Aduh, bisnya kayaknya mesinnya belum hidup ini. Jangan-jangan mogok ini. Nah itu ada ALS Kenanga Putra Pelangi, ALS di belakang juga ada kayak ada Almira, ALS lagi kayak itu, masih banyak bis-bis yang belakang itu. Ini bis kita lagi nggak tahu kenapa ini tiba-tiba mati nih bisa nih. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa sih. Nah ini masih krunya masih berusaha benerin ini. Jadi kalau misalnya ini mogok beneran, udah hat trick 3 kali dalam 4 video terakhir. 4 video terakhir saya dapat bis yang mogok. Cuma nggak apa-apa sih, nggak ada yang tahu juga di jalan kenapa. Jadi pengalaman aja. Cuma ini udah 3 kali jadi hat trick jadinya nih. Ini gimana nih, nggak tahu nih solusinya nih. Ya jadi ini udah ganti hari ya, sekarang udah hari Sabtu tanggal 15 April. Ini sebentar lagi sebenarnya kita turun nih, rem dorong udah mau dibuka. Cuma bis kita masih dalam perbaikan nih, nggak tahu kenapa ini. Masih belum tahu juga penyebabnya kenapa ini. Saya mau turun juga sempit banget ini, nggak mau ganggu krunya. Ya ini kita akan mendorong bis ini sampai keluar dulu baru akan dibenerin. Kita akan dorong bis ini dulu sampai rame nih, bantuin buat keluar dulu. Seru juga nih dorong bis dalam kapal biar keluar. Itu ram dorong udah kebuka tuh ya. Ram dorong udah kebuka, tadi kita keluar dulu, didorong. Dorong dulu dah. Ini udah mau keluar kapal. Cuma ternyata lumayan juga nih bisnya, berat banget. Tadi ikut ngedorong juga. Kita masih ini. Ayo kita dorong. Alhamdulillah bisa nyala juga mesinnya. Kita udah keluar kapal, turun kapal. Ini dia bis yang keluar kapal, bis kita udah berhasil. Di tidur tadi kan? Nah, kayak di Martopuro kan? Martopuro Tugutan itu kan? Hah? Gue coba. Dan kayak gitu dia habis itu kalau kayak gitu aku lagi tapi aku pelan tapi kayak di kayak tempat hatinya nggak seuman aku gini depan orang banyak loh
Oke, sekarang kita udah ada di rest area 49A Tol Trans Sumatera Bandar Lampung Bakauheni. Ini udah jam 1 nih. Ini sebenarnya telat di jamnya. Betul? Perjalanan telat karena tadi nunggu kapal hampir 3 jam. Ya, jadi jam segitu. Tadi keluar kapal itu jam setengah 1. Dan sekarang bis kita lagi mau isi solar dulu di belakang Transpedisi. Jadi kejadian juga ya. Bis kita mau ke dalam kapal, karena didorong. Dia ya tadi ada videonya di sebelumnya. Dan sekarang kurang lebih itu perjalanan sampai Belitang itu bisa antara jam 8 atau jam 7 ya, tergantung kondisi perjalanan gimana. Belum lagi nurunin paket, nurunin penumpang-penumpang. Itu ada ALS Medan Bogor. Oh ya, jadi nanti kita tuh pemberhentiannya yang pertama ada di dekat gerbang tol Litera Kota Baru. Terus kalau misalnya memungkinkan atau enggak memungkinkan, ini sebenarnya 2 pemberhentian di gerbang tol di daerah Kota Baru sama di rumah makan Mandiri Kuning. Cuman kalau misalnya waktu yang nggak kekejar, mungkin kita akan bablas atau langsung ke Belitang karena di sini tuh PP ya. Jadi nanti siang itu dia balik lagi ke Jakarta berjemput para pemudik. Bis capek medium, cuman pekerja keras banget nih. Habis salat 120 ya. Dapat. Nyampe 88 ya, nyampe ya. Nyampe. Oke, jadi sekarang kita udah ada di apa namanya ini kayak lagi loket gitu, cuma kayak tempat makan juga di dekat gerbang tol di daerah Kota Baru sana. Ini bis kita lagi parkir istirahat. Jadi ini saya beli aqua, air mineral sama mie goreng pakai nasi. Karena sekarang 1:30 kayak sekalian sahur sih kayak. Karena nggak tahu berhenti lagi apa enggak ini soalnya. Ini suasananya nggak tahu, ini baru bis kita doang datang, nggak tahu ada di balik ini juga ada Putra Belitang. Kita juga pernah istirahat di sini waktu naik Putra Belitang, dan di sebelah sana waktu naik Almira. Ini sekarang kita naik Putra Sulung, ini istirahat di sini. Nah, ini dia menu sahur mie. Malas banget makan yang berat-berat. Jadi tahu nasi ayam, mie ayam, bakso, cuma kita makan mie aja. Iya. Makasih, Bu. Ini dia mie nasi, karbo, air mineral. Ini kita jam 2 kurang, kayak sekalian sahur aja deh.
nggak tahu ini habis berapa. Ya udah, tonton aja video sampai selesai. Ya oke, ini barusan saya keluar makan, cuma belum tahu harga berapa. Ini datang lagi Putra Sulung sama-sama Karisma ya. Ini yang kita naikin, ini yang baru datang. Jadi barusan makan habis 35.000. Itu beli aqua 2, mineral 2, mie pakai nasi, gorengan 2, dan 1 lagi pesan kopi. Itu jadi totalnya 35.000. Jadi kalau mau ngerti ke Sumatera tuh harus siap duit cash, karena sebagian bus itu tiketnya nggak termasuk habis makan. Jadi harus siap uang cash. Jadi ini di sini juga ATM juga jauh banget, nggak ada ATM kayak di sini. Nah ini para penumpang dari 2 bis ini. Setelah kurang lebih 30 menit beristirahat, jam 12.10 bis kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Belitang. Di sini juga ada pergantian driver. Setelah tadi driver satunya yang masih muda, sekarang giliran driver yang seniornya dibalik kemudi. Nah, jadi ini kita lagi isi solar yang ketiga. Sebelumnya sih belum lama isi solar yang kedua ya. Karena di Sumatera ini, di tol Trans Sumatera ini, dia kalau nggak salah pom bensinnya itu udah pakai aplikasi My Pertamina. Jadi kalau nggak pakai aplikasi itu, setiap per mobil atau per bus per truk itu dibatasin 20 liter kalau nggak salah waktu itu.
Jadi setelah keluar tol Terbanggi Besar, ini kita lewat jalan lama, jalan lintas tengah Sumatera. Tapi di jalan lintas tengah Sumatera ini masih banyak jalan-jalan yang berlobang. Bablas aja. Lanjut dari bablas nanti sampai PD.
tempat parkir nanti nurunin barangnya sini lah. Iya sih. Oke, jadi sekarang kita udah ada di Tugu Martapura. Ini kalau ke arah kiri itu ke Batu Raja, kalau lurus kita ke Belitang. Ini kita lagi menurunin barang dulu. Karena ada beberapa orang di atas. Ini telat gara-gara situasi di penyeberangan ya. Ya gitu resikonya di Sumatera. Telat gara-gara resiko di penyeberangan dong, nggak ada yang tahu. Udah. Nah, jadi tuh sebenarnya bis kita ini masuk ke kota Belitang itu sebelum terang atau masih gelap ya. Jadi karena ada tersendat di pelabuhannya, jadi bis kita jam 8 ini baru masuk kota Belitang. Jadi bis kita ini bisa dibilang telat masuk kota Belitang karena bis ini kata krunya itu nanti siang akan balik lagi ke Jakarta. Dua atau satu ya Om? Atas 3. Iya. Biji daun tewel. Ya. Nah, oke, jadi ini interiornya baru sempat review, ini udah mau nyampe sih. Jadi seatnya ini ada 33, non backrest, 22 non toilet. Jadi ini kelas itu kelasnya atas AC non toilet ya. Ini apa namanya, kompartemen AC-nya cuma per USB, cuma di atas bagasi itu ada colokan buat ngecas HP, masih bisa. Ini udah ada berapa penumpang yang turun ya. Ini saya tadi turun di penumpang terakhirnya di loket BK10. Nah, jadi ini jam 9 kurang ya. Perjalanan udah hampir 20 jam ya, udah hampir kurang lebih 20 jam lah perjalanan. Nah, ini jarak ke bangku belakang sedikit sih, soalnya kayak bangkunya tanpa bangku tambahan, jadi jaraknya juga sempit kayaknya. Tadi ada handrest cuma nggak bisa reclining, nggak ada tempat penyimpanan juga di bangkunya.
nanti di-share di grup video yang ada jadi. Balik lagi apa? Hari ini sih cuma bawa mobil. Iya, mobil sendiri soalnya. Nanti kalau ke Blitar lagi, nomor udah ada kan, Jam. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai di loketnya di daerah Puncak BK10 Gumawang. Ini jam 9, kurang lebih 20 jam perjalanan. Ini loketnya. Nah, ini dia. Mas. Oke, kayak gitu. Terima kasih udah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi itu perjalanan dari Jakarta menuju ke Belitung, Sumatera Selatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.